Golkar adalah komponen penting dalam koalisi Merah Putih. Bersama Partai Gerindra, PKS, PAN, dan P3, awalnya KMP mengusung Prabowo Subianto Hatta Rajasa di Pilpres tahun 2014, namun gagal. Kongsi mereka lalu diteruskan di parlemen. Koalisi ini kompak. Terakhir, sukses mendapuk Ade Komarudin menjadi ketua DPR menggantikan Setia Novanto. Di tengah jalan, KMP goyah. PAN menyatakan mendukung pemerintah. P3 mengisyaratkan hal serupa. Terakhir dalam pidato di Rapimnas Golkar pekan terakhir Januari lalu, Abu Rizal Bakri menyatakan bersama dengan pemerintah. Kalimat Abu Rizal tadi menerbitkan spekulasi Golkar tidak lagi bersama KMP. Satu langkah yang diperkirakan bisa membuat KMP kehilangan tarik di parlemen. Bang Ical, Anda sudah tidak maju lagi, Agung juga tidak maju lagi. Pertanyaannya, who's the next? Banyak. Yang paling penting bahwa seorang pemimpin itu, dia bisa menjadi pemimpin yang baik kalau dia kemudian bisa melahirkan pemimpin-pemimpin sesudah dia. Golkar yang akan maju nanti di dalam Golkar, dalam ketua umum Golkar ini ada 18. Alhamdulillah begitu banyaknya akan Banyak calon. Ya. Yang penting buat saya satu hal, bahwa kepemimpinan saya telah melahirkan satu visi Indonesia 2045. Satu visi tentang ekonomi, visi tentang politik, tentang ideologi, tentang agama, tentang keamanan, kemudian dan sebagainya, tentang sosial. Itu yang diwariskan untuk mereka. Dan itu akan menjadi satu masukan bagi pemimpin-pemimpin Golkar yang akan datang. Misalnya bagaimana energi Indonesia ke depan, bagaimana menyelesaikan masalah intra-agama dan antar-agama, bagaimana kita menyelesaikan masalah budaya. Tidak ada yang berbicara sekarang mengenai masalah budaya. Kita harus bicara mengenai masalah budaya dengan budayawan. Karena itu saya gembira Presiden Jokowi waktu itu memanggil budayawan ke istana. Pembangunan tanpa mengikuti aspek budaya, pembangunan itu akan kering. Betul. Bang, ini kan ada sejumlah nama yang disebut-sebut kan. Ada Ade Komarudin, ada Setia Novanto, ada Syahrul Yassin Limpo, ada Mahyudin, ada Aziz Samsudin, yang dianggap ini adalah orangnya kubu Bang Ical. Sementara ada Agus Gumiwang, ada Erlangga Hartarto, ada Priyo Budi Santoso yang dianggap orangnya Agung. Kalau lihat penjelasan Abang tidak relevan. Sekarang tidak ada lagi Agung atau saya. Semuanya itu adalah kader-kader Golkar yang lebih muda dari saya. Mereka adik-adik saya, mereka tahu tentang visi Indonesia 2045. Mereka tahu, mungkin ada yang detail tahu, ada yang tidak detail tahu. Tetapi itu menjadi bahan bagi mereka untuk nanti memberikan masukan bagi pembangunan bangsa ini. Bang, tahu berbeda dengan menghayati. Kalau yang menyusun periodenya atau Bang Ical pasti menghayati betul, tapi kalau tahu saja itu tidak cukup, bukan? Mereka periode saya, jangan salah. Mereka berada pada periode saya. Jadi pada waktu kita Universitas Indonesia bicara makroekonomi dan politik, kepada Mula Warman bicara energi, Sumatera Utara tentang pembangunan pertanian, kita ke Hasanuddin kita berbicara tentang maritim, negara maritim, menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Mereka ikut di situ. Tapi tidak ada yang Bang Ical endorse di antara nama-nama ini? Semua saya endorse. Semua saya endorse. Semua di endorse? Semua saya endorse. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana pertempurannya di lapangan. Kan tidak susah, kan ada anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar rumah tangga akan menyaring itu, karena anggaran dasar rumah tangga mengatakan sebuah calon, seorang bakal calon hanya bisa menjadi calon kalau dia mendapatkan 30%
Kan dia tidak gampang kelihatannya. Tidak gampang karena dari 500 kira-kira 550 520, orang atau 520 sekian orang, berarti 160 orang dia mesti dapat. Dia harus dapat dulu dukungan itu. 160 orang dapat. Artinya kalau dilihat dari banyaknya orang, mungkin hanya akan 2-3 orang bisa lebih lanjut. Dari kalau 30% barangkali cuma dapat 3 orang, bahkan 2 orang. Atau bisa 1 orang seperti pada saat saya tahun 2009. 2009 ya. Karena pada waktu pencalonan saya sudah lebih dari 50%. Ya. Jadi cuma jadi tunggal gitu. Bang, sepanjang pengalaman saya, para ketua umum Golkar itu ada yang memegang kekuasaan paling penting. Juga ada orang sekaya Anda, gitu misalnya. Yang ini kira-kira ini kan syarat punya kekuasaan atau syarat punya logistik, bukan? Kali ini saya tidak melihat kekuatan seperti itu, Pak. Saya kira logistik itu bisa didapat dengan dukungan bersama-sama. Kontribusi ramai-ramai melakukan dukungan itu. Pada saat kemudian pemimpin-pemimpin yang sebelum saya juga bukan pemimpin-pemimpin yang punya uang atau kaya seperti dikatakan tadi. Dan mereka juga berhasil. Nah, sekarang ke depan saya kira eranya sudah berbeda. Kita pada era demokrasi. Bukankah kalau mengatakan itu Presiden Jokowi tadinya juga tidak mempunyai satu kekuatan-kekuatan yang dimaksud tadi. Tapi beliau terpilih jadi presiden. Bang, soalnya kan cerita, saya ikuti juga perkembangan di Golkar bagaimana cerita money politics, bukan? Yang saya bayangkan pertempuran kali ini apakah seperti sebelum-sebelumnya kalau soal money politics? Biasa, kalau mengenai money politics saya setuju dengan satu usulan banyak orang untuk bekerja sama dengan KPK. Saya akan bersama-sama KPK meminta kerjasama dengan KPK atau dengan Bareskrim Polri untuk dapat mengawasi satu munas luar biasa Partai Golkar ini. Gitu. Nah, ini yang saya harapkan bahwa bisa meredam sejauh mungkin adanya sesuatu money politik itu. Mengamati Golkar itu menarik sebetulnya. Golkar itu adalah sebuah partai modern yang menurut saya kalau lihat pergolakan demokrasinya setelah era reformasi ini, dia jauh lebih genuine. Saya bukan bicara ini bukan karena ada Bang Ica. Ya. Itu Golkar itu seperti perusahaan terbuka, Ya. Tidak dimiliki oleh Satu orang. perorangan Atau keluarga. Kita lihat PDIP misalnya, kita dengan Ibu Meganya, kita lihat Nasdem mungkin dengan Pak Surya Paloh-nya, kita lihat juga Hanura mungkin dengan Pak Wiranto. Demokrat dengan Pak SBY. Demokrat dengan Pak SBY-nya. Golkar itu menjadi sangat menarik. Ya. Kalau Abang lihat begini, ini kan sebuah aset. Sebuah aset dan keindahan dari demokrasi. Semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi jangan lupa hanya satu orang yang akan menjadi pemimpin. Pada waktu, setiap waktu hanya satu orang. Pada waktunya hanya satu orang. Jadi kepada para calon itu terimalah kekalahan. Yang kalah itu harus mendukung yang menang harus mengajak yang kalah. Kali ini memang agak berbeda, Bang. Kalau munas-munas sebelumnya menghasilkan Golkar baru, Sekarang tidak. Insya Allah semuanya bagus. terus Bang Ical akan ada di mana? Kalau Saya sudah katakan tadi, saya akan memberikan masukan terus, baik diminta atau tidak diminta, sesuai dengan pengalaman saya. Saya akan memberikan masukan kepada pemimpin Partai Golkar yang akan datang. Andai kata tidak dikasih tempat, Bang. Tidak punya tempat pun kita bisa memberikan nasihat. Apalagi mereka adalah satu adik-adik saya yang berada di pengurusan saya pada saat saya jadi ketua umum. Dia pengurusan saya. Bang Ical, kita juga lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali